Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Abdul Muthalib dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 41824010079. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan soal UAS dari mata kuliah Matematika Bisnis. Oke, jadi di video kali ini terdapat 4 soal yang harus saya kerjakan, yaitu diantaranya ada matriks. Yang paling mudah sih itu matriks ya, inverse matrix. Lalu ada himpunan, ada aturan perkalian, dan ada aljabar, guys. Nah, oke. Jadi saya akan mulai dari soal yang pertama. Jadi yang soal pertama itu terdapat 3 bilangan, guys. A, B, dan C. Saya akan tulis di sini. Jadi untuk A-nya itu dia 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini bilangannya ya. 2, 4, 6, 8, 10. Dan untuk B itu bilangannya 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, dan 7. Dan untuk yang C 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, jadi untuk soal himpunan ini ada 3 bilangan A, B, dan C. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang A ini 2, 4, 6, 8, 10. Ini bilangan genap ya. Bilangan genap. Dan untuk ini di sini ada angka 2-nya tapi guys. Dan sisanya 3, 5, 7 itu bilangan ganjil. Kita sebut aja bilangan ganjil. Dan yang ini 6, 7, 8, 9, 10 itu kita sebut aja bilangan prima. Oke. Enggak guys. Yang ini bilangan prima, bilangan ini kebalik ya. Yang ini bilangan prima. Nah, kalau ini 6, 7, 8, 9, 10 bilangan yang lebih dari 5. Kita tulis tulisannya begini. Lebih dari 5. Nah, oke. Jadi di sini kita hitung dari soal yang A. Jadi soal yang A itu seperti ini. Soal A B, C. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat soal seperti ini yang nomor 1 ya. Nomor 1 yang A. 1A. Jadi ini A gabungan B, A irisan B gabungan C. Nah, ini kita sebutnya itu itu kan irisan. Ini irisan. Lalu kalau yang seperti U ini kita sebutnya gabungan. Oke, setelah itu kita tulis untuk yang A nilainya. Kan sini A ya, kita tulis nilai A yaitu 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Dan yang B ini kita kasih kurung. Yang B nilainya 2, 3, 5, 7. Nah, ini bilangan prima ya. 2, 3, 5, dan 7. Lalu kalau kita lihat di sini di kedua variabel ini A dan B ada satu angka yang sama, yaitu angka 2. Nih, angka 2 ini sama. Dia di masing-masing variabel ada nilai angka 2. Nah, jadi kalau misalnya ada yang sama ini kita sebutnya irisan ya. Nah, ini kita sebut irisan. Nah, lalu setelah itu C komplement. Nah, ini kita sebutnya komplement. Kalau ada apa? Kan ini kan ada C nih guys. C. Terus di sini ada C kecil. Ini kita sebut komplement. Komplement C terhadap U.
komplement C terhadap gabungan gitu. Nah, seperti ini. Maka kita tulis di sini deh, kita ke bawah aja ya. Maka C sama dengan U ini gabungan kurang C. Jadi nilainya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi nilainya ini guys. Dan nilai C itu tadi kita lihat ada 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita tulis nilai C-nya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini lebih dari 5 ya. Maka jika kita gabungkan dari A, B, dan C, maka kita akan dapat irisan 2. Kita tulis irisannya kayak apa ya? Kayak gini nih, irisan. Kayak kurung apa sih? Kurung begitu tuh guys. Irisan 2. Ini tanda kurung ya. Cuma kurungnya kayak kurung MTK gitu. Irisan 2 U 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya yaitu ini guys. Nah, jadi untuk jawaban A irisan B gabungan C komplement yaitu irisan 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jika digabung hasilnya ini 1,2, 3, 4, 5. Nah, itu untuk yang nomor 1A. Sekarang kita lanjut nomor 1 yang B. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk nomor 1 yang B. Saya akan tulis di sini ya. Dan untuk nomor 1 yang B sama, dia mencari himpunan juga. Cuman dia itu bedanya seperti ini, guys. 1B. Yaitu A. Nah, ini beda di sini. Berarti A gabungan C dikurang B. Nah, langkah pertama di sini kita tulis dulu. Langkah pertamanya nih, kita mencari ini dulu nih. A gabungan C-nya dulu kita cari. AOC gabungan 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini nilai A yaitu 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Dan nilai B yaitu 2, 3, 5, 7. Oh enggak ya, harusnya C. A gabungan C. Ini pasal C. Dan nilai C yaitu 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ini C ya. A, C. A gabungan C. Lalu selanjutnya kita kurangi dengan B. Kita kurangi dengan B. Nah, ini nih. Kita kurangi dengan B. Hapus anggota yang ada di B. Jadi kita hapus anggota yang ada di B. Ini kan anggota yang ada di B itu 2, 3, 5, 7 ya. Jadi kita hapus dari B. Nah, kan B itu nilainya. Sini kita tulis juga ya biar lebih detail dan rinci. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Nah, ini untuk nilai B ya. Lalu dari
2, 4, 6, 7, 8, 9 nih. 2, 4, 6, 7, 8. Dari 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Hapus 2 dan 7. Ini kita hapus 2 dan 7 dari gabungan dari nilai variabel B. Kita hapus 2 dan 7. Maka hasilnya 4, 6, 8, 9, dan 10. 4, 6, 8, 9, dan 10. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya di sini kita cari dulu untuk masing-masing variabelnya ya, A dan C. Cuma di sini bedanya dari nomor 1 yang A, di sini dia itu A irisan B, sedangkan di sini A gabungan C. Lalu dikurang dengan variabel B. Lalu sini kita tes dulu, kita cari dulu dari A gabungan C-nya. Lalu kita gabungannya itu 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Dan untuk variabel A-nya kita lihat dari sini 2, 4, 6, 8, 10. Dan untuk yang C-nya nih ya, ini C, kita dapat dari sini 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita kurangi dengan B. Nah, ini kurangi dengan B, ini variabel B-nya. Dari 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kan sudah digabung, lalu kita kurangin ya. Lalu kita hapus nilai 2 dan 7 dari variabel B. Dan 2 dan 7 ini kita hapus, kita coret gitu. Lalu dapatlah hasil 4, 6, 8, 9, 10. Nah, itu guys. Jadi tadi ini 2 dan 7. Dapatlah jadi hasilnya 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kayak gini guys kira-kira hasilnya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi seperti ini guys untuk jawaban nomor 1 yang B. Jadi di sini kita sudah kelar untuk menyelesaikan soal nomor 1, dan selanjutnya kita akan beralih ke soal yang nomor 2. Nah, oke, jadi di sini kita sudah mengerjakan soal 1A dan B. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal 1 yang C nih guys. Nah, soal 1 yang C ini sedikit lebih rumit. Soalnya dia itu menggabungkan dari soal nomor 1A dan nomor 1B. Jadi kedua soal ini digabung dan menjadi soal nomor 1C. Nah, kan saya akan tulis di sini ya. Saya tulis ini 1C. Nah, soalnya itu A komplement C. Nah, ini komplement ya namanya ya. Irisan B. Ini jadi kita kasih tanda kurung, lalu gabungan dari C kurang A. Nah, ini guys, soal untuk nomor 1 yang C. Jadi A komplement C irisan B gabungan C kurang A. Oke, jadi langkah pertama di sini A C, kita cari yang ini dulu nih. A komplement C itu komplement A terhadap U, yaitu komplement A terhadap U. Komplement A terhadap lalu selanjutnya kita tulis nilai A dan A komplement C. Gimana ya di sini ya? A dan komplement C dan A komplement C. Nah, untuk nilai A itu 2, 4, 6, 8, 10 sama kayak ini. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, dan untuk komplement C 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau kita lihat di sini bilangan genap ya, di sini bilangan ganjilnya ya. Kalau kita lihat seperti itu. Lalu kedua
kita tulis, kita mencari A komplement C irisan B. A komplement C irisan B. Nah ini ya. Selanjutnya kita mencari ini. Irisan dengan A komplement C. A komplement C. Nah itu tadi nilai yang ini. 13579. 13579. Lalu kita kasih tanda panah ya. 357. 357. Lalu selanjutnya kita cari C kurang A. Setelah mencari A komplement C dari U, selanjutnya kita mencari A komplement C dari irisan B. Selanjutnya kita mencari C dikurang A. Nah, untuk yang C dikurang A ini, C dikurang A, jangan lupa kita kasih tanda kurung, kurangi A. C kita kurangi A. Kita tulis dulu nilai A-nya, kurangi A. 2, 4, 6, 8, 10. Sama itu ya. 6, 8, 10. Dari C. Nah, nilai C-nya itu 6, 7, 8, 9, 10. Sama yang ini ya. Sama ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bilangan lebih dari 5. Ini medis ya. Nah, selanjutnya setelah kita kurangi dengan A, 6, 8, 10. Mana ya? 6, 8, 10. Nilai 6, 8, dan 10 itu kita hilangkan. Ini hilang karena di A ini ya, hilang karena di A. Maka sisa kan 6, 8, 10 dihilangin ya, maka sisa 7 dan 9. Sisa ini doang. Ini sisa 7 dan 9. Ini udah kita hilangin dari nilai C-nya, maka tersisa 7 dan 9. Lalu selanjutnya ini tinggal langkah terakhir, kita gabungkan. Nah, kita gabunginnya itu tadi kan 357 nih ya. 357 gabungan 79. Nah, gabungan 79, kalau kita gabung maka hasilnya 3579. Nah, berarti kan ini 357-nya sama, 9-nya sama. Jadi kalau kita gabungin jadi 3579. Nah, jadi ini jawaban dari nomor 1 yang C. Jadi 357 itu didapat dari sini, guys. Dari irisan dari A komplement C. Nah, untuk yang gabungan 79, nah ini dapat dari sini. Ini sisahan dari pengurangan A dari C. Nah, sisanya nilai 7 dan 9. 6, 8, dan 10-nya kita hilangin karena di A gitu, guys. Jadi jika kita gabungkan dari cara keempat, dapatlah kita hasilnya 3579. Nah, ini hasilnya, guys, hasil akhirnya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita udah menyelesaikan soal nomor 1, 1A, 1B, dan 1C. Di sini emang semuanya himpunan. Dan nanti kita akan beralih ke soal yang nomor 2, aljabar ya kalau nggak salah soalnya itu. Di sini kita sudah bisa lihat ya, kita sudah bisa memahami dari masing-masing variabel tersebut terdapat ada bilangan genap, bilangan prima, dan juga bilangan lebih dari 5. Nah, jadi seperti ini untuk perhitungan irisan dan gabungannya, guys.
Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Oke. Nah, oke guys, jadi sini kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 ini terdapat variabel f dan g ya. Jadi seperti ini contoh soalnya. Saya akan tulis di sini ya. Ini saya kasih garis saja untuk soal nomor 2. Oke, ini batasan ya garis siku. Jadi soalnya itu, maaf salah. F fx sama dengan 2x kurang 3 fx sama dengan 2x kurang 3 x tambah 1. Oke. Lalu x sama dengan x1 x kurang 1 di x kurang 1 per x tambah 2. Nah, jadi ini untuk soal yang nomor 2. Dan soal nomor 2 ini juga bercabang ya. Nah, ini baru soal soalnya. Dan yang untuk yang A yaitu F nah, ini untuk yang A bisa kalian lihat ini artinya kita mencari F G X kurung-kurung. Nah, langkah pertama yang akan kita cari di sini ininya guys. Nih, bisa kelihatan enggak? Nah, ini dulu nih. GX dulu pertama-tama yang kita cari. Jadi tulisannya seperti ini. Ini mohon maaf ya kalau misalnya penjelasan saya kurang ya. Emang kalau misalnya ngejelasin rada susah gitu guys. Pertama-tama kita cari GX-nya dulu. X tambah 2. Lalu saya lanjutin di sini di sampingnya ya. F G X double kurung F X minus 1 X plus 2. Lalu sama dengan 2 X min 1 X min 1 ini harusnya kurang per X plus 2. Nah, oke. Ini kita kasih garis. Lalu X 1 X plus 2 ini kurang 1 ditambah 2 ditambah 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembilangannya. Nah, di pembilangan ini kita tulisnya seperti ini. 2 X 1 ini sama kayak tadi ya, sama kayak ini ya. Ini X plus 1 X plus 2 X plus 2. Ini kayak nggak mau ya. Ini selanjutnya di bawah. Ini selanjutnya di bawah ya. Ini saya kasih tanda panah. Selanjutnya 2x min 2 ini saya kasih sama dengan 2x min 2 x plus 2 sama dengan 2x min 2 min 3 kurang 3 x plus 2.
garis X plus 2 bilangan 2X 3X 6. Lalu X plus 2 per X plus 2. Lalu kita dapat hasilnya min X plus min 8. Ini kekatan nggak nih? Begini ya. Min X plus 8 X tambah 2 X tambah 2. Maka ini tuh, ini kan pembilangan nih ya, pembilangan nih. Sebentar guys. 8 2. Ya, ini pembilangan. Maka penyebutnya X 1 tadi X plus 2 baru ditambah 1 dengan X minus 1 tambah X plus 2. Lalu kita per X plus 2. Ini kita kasih garis X plus 2. Nah, jadi sama dengan 2X plus 1. 2X plus 1 per X plus 2. Sama kayak gini nih. Ini sama terus nih guys. Apa penyebut pernya sama terus. X plus 2 nih. Gini. Ini sama terus ya. Yang dibedakan hanya atasnya saja. Nah, ini penyebutnya dan ini pembilangnya. Maka jawabannya adalah ini saya tulis di bawah di sini. Ini sebutnya guys. FGX kurung double sama min ini kan tadi kan X min, berarti min X min 8 X plus 2 X plus 2 X min 8. Nah, jadi kan setelah kita mendapatkan pembilangan dan juga penyebutnya, lalu di sini jawabannya maka FGX double kurung sama dengan min X min 8 X plus 2. Sini kita kasih per, ini ada solatif lagi nih, jadi kita bisa ditulis kali ya, tapi kita coba aja 2X plus 1 2X plus 1. Nah, nanti ini bakal saya foto aja ya, supaya ini bakal terlihat jelas di kamera gitu guys. 2X plus 1 X plus 2 X plus 2. Ini kelihatan kan? Ini X plus 2 ya tulisannya ya. Lalu sama dengan min X min 8 min X min 8 per 2X plus 1 2X plus 1. Nah, dan ini kita kasih kotak dulu, ini jawabannya min X min 8 lalu per 2X plus 1. Nah, ini guys ya, jawabannya dari soal nomor 2 yang A. Ini saya FGX. Ini kalau misalnya nggak kelihatan, saya tebelin
ini X plus 2. Nah, ya udah saya tebelin ya. Soalnya ini ada solatifnya guys. Ya, jadi hasilnya itu, maka jawabannya dari fgx double kurung min x kurang 8 x plus 2 x 2x plus 1 per x plus 2. Nah ini penyebutnya bawahnya ini sama semua ya, x plus 2 terus ya. Lalu min x min 8 2x plus 1, ini 2x plus 1, maka min x min 8 per 2x plus 1. Nah jadi ini untuk jawaban soal nomor 2. Dan kita akan beralih ke soal nomor 2 yang B. Nah ini baru yang A. Oke, kita bakal lanjut yang ke B. Jadi bisa kita lihat ya, di sini udah full untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Dan ini kita masih terdapat 2 soal lagi dan soal yang lebih rumit. Semoga aja nih bakal masih muat ya kartonnya ya. Oke guys, jadi sini kita udah di lembar baru ya. Saya udah balik kartonnya. Dan di sini kita akan lanjut ke soal nomor 3, yaitu mencari mesti soal nomor 2 guys. Soal nomor 2 yang B. Cuma ada perbedaan soal di sini. Nah, untuk soal nomor 2 yang B, kita tulis dulu sini nomornya. 2B. Soalnya itu G F X. Nah, oke. Maka pertama-tama kita cari yaitu G, tulisannya seperti ini. G di luar kurung F sama kayak tadi ya, X-nya double kurung. Maaf ya guys, di sini ada paku soalnya nih, jadi di sini rada melengkung. Lalu kita cari ini dulu nih, misalnya seperti ini. Ini saya bilangin aja guys ya. Nah, soalnya sini ada paku guys. Nah, sip. F X 2x min X plus 1. Yang tadi X plus 2, sekarang X plus 1. 2x min 3. 2x min 3 terus X plus 1. X plus 1. Sini itu mencari GF X. Dua X min 3 X plus 1. Di sini tambah 2. Di sini tambah 1, di sini min kurang 1, di sini tambah 2. Maka sini kita tulis pembilangnya sama kayak nomor 2 yang A. Kita tulis ini pembilangnya. Pembilangnya yaitu 2x min 3 x plus 1. 1 sembilan ini udah paku lagi. 2x min 3 min x plus 1. Garis x plus 1 dengan 2x min 3x. Kita sebar lagi x plus 1. Ini saya kesalahan aja ya, kesalahan x min 4 per x plus 1. Oke, sekarang kita tulis penyebutnya. Penyebutnya yaitu
2x min 3, 2x min 3 x 1 tambah 2 sama dengan 2x min 3 tambah 2x plus 1 x plus 1 sama dengan 2x min 3 ditambah 2x plus 2. Jadi ini masih sama, x plus 1 untuk ini ya, penyebutnya bawahnya masih tetap sama terus pasti guys. 4x min 1 x plus 1 ini sama ya. Nah maka jawabannya itu dari g fx g fx dengan saya tulis di bawah ya, x 4 per x plus 1 gfx sama dengan 4x min 1 x plus 1 sama dengan x min 4 4x. Lalu jawabannya itu ini kayaknya terlalu banyak lagi satu lebaran ya. Nanti nomor 3 sama 4 nya nggak cukup lagi. Ini jawabannya bisa. Ini tetap ini x per 4x min 1. Nah, ini untuk jawaban nomor 2 yang B. G fx. Sama kayak tadi ya, awal-awal kita cari ini dulu, lalu kita cari untuk pembilangannya. Setelah itu kita cari penyebutnya, maka jawabannya seperti ini guys. Ini jawabannya yang harus saya kotakin nih, yang ini untuk jawabannya. Cuma kayaknya untuk yang nomor 2 yang A tadi bedanya di bawah ya, saya lupa. Kayaknya bedanya di bawah. Nanti kalian lihat aja di videonya, nanti saya akan cek. Nah ini untuk jawaban nomor 2 yang B. Oke, selanjutnya kita akan mencari jawaban nomor 3. Dan di nomor 3 ini yaitu kita akan mencari namanya inverse matrix. Dan bedanya dari inverse matrix yang sebelumnya saya kerjain ya, atau yang sebelumnya saya pernah selesaikan, yaitu inverse matrix ini lebih ribet, itu ada adjoint-nya guys. Ini sama seperti matkul aljabar linear sih sebenarnya sih, cuma ada di matematika bisnis. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3, matrix. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu inverse matrix. Saya akan tulis soalnya di bawah sini ya guys ya. Ini saya kasih garis pembatas. Oke, ini untuk nomor 2 dan ini untuk nomor 3, biar nggak bingung gitu guys. Nah jadi untuk nomor 3 ini sebenarnya nanti ya. Untuk nomor 3 ini matrix TRI matrix. Jadi untuk matrix ini di sini terdapat matrix C. Nah ini matriksnya yaitu nilainya 1 2 3 0 1 4 5 6 0. Jadi untuk baris pertama 1 2 3, baris kedua 0 1 4, baris terakhir 5 6 0. Untuk langkah mencari matriks, C-1 yaitu yaitu kita mencari determinannya dulu guys. Determinan C. Gunakan ekspansi baris 1. Jadi misalnya seperti ini.
menggunakan ekspansi garis satu. Bisa tulis dulu baris 1. Determinan C ini saya singkat menjadi ini ya, saya singkat menjadi det. Determinan C saya tulis dulu, nanti saya akan menjelaskan. 1 kali 460 min 2 kali 0450. Ini garis pembatas ya. Lalu tambah 3 kali. Ini plus 3 kali. 0156. Nah, ini pertama-tama kita mencari determinan C-nya dulu. Determinan dari C. Di sini ada nilai 1460. Nah, 1460 ini dapat dari sini, guys. Nih. 1460. Lalu selanjutnya 0450 dapat dari sini. 0450. Lalu ini 0156 kayak tadi, cuma beda dia ada ngambilnya ke kiri. Yang ini kan kanan nih, sekarang ngambil ke kiri. 0156. Nah, lalu kan sini kan ada 1 dikali min 2 dikali plus 3 dikali. Nah, titik ini kali ya, kali dalam matematika gitu. Soalnya kalau misalnya saya tulis kali X mah dapat kebalik nanti. Nah, ini 1, 2, dan 3 asalnya dari sini. Asal dari sini. 1, 2, 3. Jadi untuk 1, 2, 3 itu untuk perkaliannya, untuk penjumlahannya, dan untuk barisan 2 dan 3 itu untuk determinan C gitu guys, untuk menulis determinannya. Oke, selanjutnya kita akan hitung dengan 1 dikali 0 kurang 6 kurang 2 dikali 0 kali 0 0 4 kali 5 tambah 3 0 kali 1 kali 5 terus 9 1 kali minus 24 2 kali min 20 3 kali 5 sama dengan min 24 plus tambah 40 kurang 16 dengan 1. Ini determinan 1. Nah, ini untuk penjumlahannya ya, perkaliannya. Nah, ini untuk perhitungannya. Jadi 1 kali 0 4 dikali 6. Nah, terus kita turunin di sini 1 kali 0 kurang 4 kali 6. Jadi hasilnya 0 kurang 24, hasilnya min 24. Terus ini min 2 kita turunin lagi kayak tadi. 1 tadi diturunin ke bawah, ini diturunin ke bawah. Lalu 0 kali 0 0 4 min 4 kali 5 min 4 kali 5 itu min 20 dikali 0. Jadi min 20. Terus ini plus 3-nya diturunin ke sini sama kayak tadi, 0 kali 6 0 dikurang 1 kali 5 5. Jadi 0 kurang 5 sama dengan min 5.
Jadi ini hasilnya. Lalu min 24 ditambah, ini kan 1 kali min 24, min 24. Min 2 kali min 2 kali min 20 berarti sama dengan 40 plus 40 ya, min ketemu min di perkalian itu plus. Lalu 3 dikali min 5 sama dengan 15. Nah ini kurang 15, jadi hasilnya itu 1, determinan 1. Oke, jadi seperti itu. Nah oke guys, setelah kita sudah mencari determinannya, sudah menemukan determinannya, selanjutnya kita akan mencari matriks kofaktornya guys. Dari sini prosesnya lumayan panjang ya. Saya akan tulis di sini untuk lanjutan nomor 3, matriks kofaktornya. Nah, oke guys, jadi setelah kita mencari determinannya, selanjutnya untuk soal nomor 3 ini kita akan mencari matriks kofaktornya guys. Dan saya akan melanjutkannya di sini guys ya. Dan ini prosesnya akan lumayan panjang guys untuk mencari matriks kofaktornya, karena itu perkalian secara menyeluruh gitu. Ini saya tulis dari C11 sama plus 1 plus 1406 406. Nah, oke guys, jadi di sini saya udah nulis untuk matriks kofaktornya. Ini untuk prosesnya ya. Di sini saya akan jelasin ulang untuk kalian. Oke, jadi di sini kita tulis dari C11 sampai C33. C11, 12, 13, lalu 21, 22, 23, 31, 32, 33. C itu dari sini. Dari matriks C. C ini bisa kita ubah ya di apa aja ya, tapi soalnya di sini C. Lalu di sini yang harus kalian perhatikan untuk menghitung matriks yaitu polanya guys, pola untuk menyusun angkanya. Nah, seperti yang sudah saya tulis di sini, 1406 kita dapat dari 1406. Lalu selanjutnya 0450 dapat dari 0450. 0156 0156. Ini kalian ingat ya polanya ya. 2360 2360. Dari ini kalian harus sering-sering berlatih sih supaya kalian ingat polanya. Jadi jangan, bukan hanya perlu dihafal doang gitu. Lalu 2360 2360 1350 1350 1256 didapat dari 1256. Lalu selanjutnya 2314 didapat dari 2314. Nah ini ya, dari sini ya. Lalu 1304 didapat dari 1304. Nah ini di baris di kolom pertama dan di kolom ketiga, di baris pertama dan di baris kedua itu. Lalu yang terakhir 1201 1201. Nah dari sini guys. Lalu setelah kita menemukan, setelah kita menyusun polanya, terusnya kita hitung di sini guys. Nah ini sudah saya hitung, saya sudah mendapatkan hasilnya. Min 24, 20, min 5, 18, min 15, 4, 5, min 4, dan 1. Nah itu cara ngitungnya kayak gini guys. Kayak misalnya 0 kali 1, 0. 4 kali 6, min 24. 0 kurang 24 jadi min 24 dan seterusnya. Lalu selanjutnya nih 0 kali 0 0, 4 kali 5 20. Berarti 0 kurang 20 itu kan min 20. Karena di sini penyebutnya itu kurang, jadi minus dikali minus jadi hasilnya plus 20. Nah nih. Jadi dia plus. Jadi seperti itu guys untuk menjumlahkan, untuk menemukan hasil dari penjumlahan ini. Itu berasal dari pola-pola ini, dan pola-pola ini berasal dari sini angkanya. Itu guys. Nah mungkin di sini kalian akan bertanya-tanya,
plus min ini nih penyebutnya dari mana gitu. Nah, jadi ini penyebutnya nanti akan saya taruh fotonya di video ini guys ya. Jadi foto seperti ini nih. Bisa kalian lihat di atas tangan saya nih. Ini ya fotonya ya. Jadi tuh dari plus min itu tuh hasilnya rumusnya itu dari sini nih guys. Nah, ini dari sini. Jadi dari sini maka dapatlah seperti ini. Lalu setelah kita mencari matriks kofaktor ya, sudah saya jabarkan di sini matriks kofaktor. Lalu kita taruhlah matriks kofaktornya menjadi ini, nilai K atau kofaktor. Atau bisa tulis sini matriks nih, matriks kofaktor. Terus di sini kita tulis min 24, min 24, 20, min 5, ini min ya. Min 5, 18, min 15, 4, 5, min 4, 1. Sudah kita tulis, kita jabarkan semua. Lalu kita tulis adjoinnya atau kita converse. Nah, jadi itu seenaknya kalian aja guys. Kalian mau cari dari baris ke kolom atau dari kolom ke baris. Jadi di sini saya akan contohkan. Saya akan contohkan dari kolom ke baris. Jadi pertama-tama itu sini kan kita sudah menemukan matriks kofaktornya ya. Yaitu nilainya min 24, 20, min 5, 18, min 15, 4, 5, min 4, 1. Kalian sudah tahu kan, kalau matriks kofaktor ini dapatnya dari sini. Dari nilai ini nih. Min 24, 20, min 5, dan seterusnya. Lalu setelah kalian sudah menentukan mau dari baris ke kolom atau dari kolom ke baris, sini saya akan contohkan dari kolom ke baris. Nah, ini kan kolom yang pertama nih. Ini kolom ya. Kalau kolom itu ke bawah ya. Kalau baris itu ke samping. Nah, ini kolomnya nih min 24, 18, 5. Kita akan converse. Jadi kita balik. Min 24, 18, 5 menjadi min 24, 18, 5 ke samping. Lalu 20, min 15, 4. 20, min 15, 4. Ini min 4 ya. Lalu min 5, 4, 1. Min 5, 4, 1. Nah, jadi hanya seperti itu guys, mengconverse bilangan adjoinnya gitu. Maka dapatlah jawabannya ini. Jadi untuk mencari matriks ini di soal nomor 3, langkah yang kalian ambil pertama-tama yaitu pertama ya, kalian harus mengingat dulu polanya, lalu kalian menghitungnya. Setelah itu kalian menghitung matriks kofaktornya, setelah itu kalian converse adjoinnya dan dapatlah hasilnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalian bisa ulang aja videonya. Di sini nih, ini soalnya dari matriks C, determinan C, menggunakan ekspansi baris determinan C. Nah, ini polanya ya. Ini saya jelaskan. 1460 dari sini, 0450 dari sini, 0156 dari sini, lalu 1, 2, 3 dari atas gitu. Setelah itu kalian jabarin ke sini, kalian kali seperti ini. Satu kali ini kan 1, ini yang titik ini tuh kali ya, kali dalam matematika. Jadi saya tulis kalinya itu pakai titik, bukan pakai kali silang, biar tidak keliru. Nah, ini kalian turunin, baru 1 kali 0, 0 dikurang 4 kali 6, 24. Berarti 0 kurang 24 minus 24. Terus selanjutnya min 2 sini kita turunin, 0 kali 0, 0 dikurang 4 dikali 20. Berarti 4 dikali 5, berarti 0 dikurang 20 sama dengan minus 20. Ditambah 3 dari sini hasil asalnya 0 kali 6, 0 dikurang 1 kali 5, 5, berarti minus 5. Lalu kalian jabarin lagi sini min 24, ini 40 dari 2 dikali min 20 ya. Min ketemu min itu plus, berarti 40. Ini 3 kali 5, 3 dikali minus 5 berarti min 15 sama dengan 1. Dapatlah hasilnya determinan 1. Setelah itu kalian tulis nih matriks kofaktornya dari pola-pola yang asal dari sini yang sudah saya jelasin tadi. Lalu kalian jumlahin di sini.
Setelah kalian jumlahin, kalian tulis, kalian campurin seperti tabel ini, ke bawah atau ke samping, menjadi kurung gitu. Kita tulis di sini secara singkat dari KM atau matriks kofaktor, min 24, 25, dan seterusnya. Lalu kalian tulis adjoinnya. Setelah kalian tulis adjoinnya, kalian converse. Nah, dan ini setelah kalian converse. Dan inilah jawaban dari matriks kofaktor determinan C. Jadi seperti itu guys untuk jawaban nomor 3. Oke? Dan semoga kalian yang bakal inget-inget terus ya guys ya untuk pola-pola dari perhitungan matriks kofaktor ini. Nah, oke, jadi kita sudah menyelesaikan nomor 2, nomor 3 untuk matriks, dan selanjutnya kita akan melanjutkan soal terakhir, yaitu soal aturan perkalian guys. Dan saya akan menulis soalnya di sini guys ya. Saya akan kasih pembatas. Nah, ini untuk jawaban untuk soal nomor 4. Nah, oke, jadi untuk soal nomor 4 itu Y X pangkat 3 2 X X pangkat 2 tambah X. Di sini kita gunakan aturan perkalian. Gunakan aturan perkalian. U min X pangkat 3 2X X pangkat 2 ditambah X. Lalu min 1 3X pangkat 2 2X plus 1. Maka Y min 1 tambah UV. Lalu 3X pangkat 2 X pangkat 2 tambah X ditambah X pangkat 3 kurang 2X. Bisa lanjutin di bawah ya. 2X plus 1. Oke. Lalu sini kita tulis suku pertamanya. Suku pertama. 3X pangkat 2 X pangkat 2 tambah X 3X 4 tambah 3X 3 tambah 3X 3 min 2X 2 2X 2 kurang 2X. Ini maaf ya guys kalau satu tanda miring ya guys ya. Lalu kita tulis suku keduanya. Yaitu X pangkat 3 2X 2X plus 1 kurang 2X 4 tambah X 3 4X 2X. Lalu di sini selanjutnya setelah kita mencari suku pertama, suku kedua, lalu di sini kita akan jumlahkan. Kita jumlahkan di sini yaitu 3X 4 tambah 2X 4 2X 4 3X 3 tambah X 3 kurang 4X 3 min 2 kurang 4X 2 sama dengan min 6X 2 min 2
X kurang 2X sama dengan min 4X. Maka 4 dan 4X. Maka jadi sini ya. Jadi sama dengan 5X nih di sini guys. Perhatikan 5X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 kurang 6X pangkat 2 4X. Maka 5X 4 tambah 4X 3 kurang 6X 2 kurang 4X. Nah, inilah untuk jawaban nomor 4 guys. Untuk soal yang terakhir. Jadi kita gunakan aturan perkaliannya dulu. Nah, sini saya sudah jabarin, lalu kita cari suku pertama dan suku keduanya. Setelah kita sudah mencari suku pertama dan suku keduanya, lalu kita jumlahkan. Nah, untuk jawaban yang Y1 ini didapat dari penjumlahan ini guys. 3 kali 4 plus 2X 4. Nah, seperti ini 2X kurang X2 berarti 4X. Berarti 5X4 kita jabarin sini Y1 sama dengan X. 5X4 ditambah 4X3 dikurang 6X2, ini min 6X2 lalu min 4X. Lalu kalian ini Y-nya dihilangin, lalu kalian jabarin lagi untuk hasil akhirnya 5X4 ditambah X tambah 3 min 6 ini min 6X min 6X2 harusnya min 6X ya, min 6X2 kurang 4X. Nah, jadi seperti itu guys untuk jawaban nomor 4. Nah, oke guys, jadi kita sudah berhasil menamatkan soal UAS ini, keempat soal UAS ini. Dari yang pertama yaitu tadi ada determinan, kedua ada aljabar, ketiga ada matriks, dan yang terakhir ini ada aturan perkalian. Ya, kalian bisa lihat ini. Dan semoga bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, semoga sangat bermanfaat bagi kalian ke depannya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara dan dalam menyampaikan dari materi-materi saya ini yang kurang lancar atau kurang berkenan. Sekian, mohon maaf dari saya, Abdul Muthalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.